99% orang salah memahami kesehatan jantung. Kita selama ini yakin jalan kaki 10.000 langkah adalah kunci utama. Namun, tahukah Anda? Riset terbaru mengungkapkan 5 metode yang jauh lebih efektif. Dan hebatnya lagi, bisa Anda praktikkan sambil bersantai di rumah. Ayah akan membeberkan semua rahasia ini dalam video. Sebuah informasi yang akan mengubah total pandangan Anda tentang bagaimana cara terbaik menjaga organ vital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua kerabat lansia, sehat alami. Sebelum kita mulai, luangkan waktu sebentar untuk tekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update kesehatan terbaru. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, Anda menonton dari kota mana, agar kita bisa saling mendoakan. Saya Dr. Budi, dengan pengalaman 25 tahun sebagai ahli bedah kardiovaskular, saya telah menangani ratusan kasus, dari pasien muda hingga yang berusia lanjut. Ada satu fakta yang berulang. Banyak pasien yang rutin berjalan kaki, namun tetap mengalami serangan jantung. Jujurlah pada diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda bangun tidur dengan tubuh terasa sangat segar tanpa perlu stimulan kopi, atau menaiki tangga tanpa terengah-engah? Jika Anda kesulitan mengingatnya, video ini wajib Anda simak. Ketika saya mengajukan pertanyaan serupa pada pasien, rata-rata menjawab, "Waduh, dok, sepertinya sudah lebih dari 10 tahun lalu, padahal mereka rajin berolahraga." Aneh bukan? Saya mengerti betul apa yang dirasakan. Memasuki usia 60 tahun ke atas, badan mulai terasa linu, napas memendek, kadang jantung berdebar tiba-tiba. Dokter mengatakan hasilnya normal. Hasil lab baik, EKG tidak menunjukkan masalah. Namun, Anda tahu, ada yang tidak beres. Rasanya seperti menjalani hidup hanya dengan kapasitas 60%. Baru bermain sebentar dengan cucu sudah lelah, berjalan kaki ke warung, harus berhenti beberapa kali. Tenang, Anda tidak sendirian. Ini bukan nasib yang harus diterima. Ini adalah sinyal tubuh yang bisa kita perbaiki dengan pendekatan yang tepat. Mari kita lihat kasus Bapak Harjo dari Bandung, 67 tahun, mantan supervisor. Beliau datang dengan wajah lesu. "Dok, saya sudah rutin jalan pagi dan menjaga pola makan. Tapi kenapa badan terasa sangat lemah? Rasanya cuma berfungsi 60% saja. Dulu, saat masih bekerja, energinya melimpah. Kini, bangun tidur saja sudah capek." Beliau menggambarkan dirinya seperti mesin tua yang masih beroperasi, tapi kehilangan daya. Tahukah Anda kesimpulan saya? Masalahnya bukan pada kerusakan jantungnya, melainkan pada metode perawatan jantungnya. Semua indikator medis normal, tetapi sistem kardiovaskularnya tidak bekerja optimal. Setelah saya instruksikan 5 langkah sederhana ini, dalam 3 bulan, Bapak Harjo bertransformasi. "Dok, saya seperti mendapatkan jantung baru, padahal hanya mengubah sedikit kebiasaan." Sekarang beliau sanggup bermain bulu tangkis ringan dengan cucu, jalan sore bersama istri tanpa keluhan. Hal yang paling mengharukan, istrinya menelepon saya. "Terima kasih dokter. Saya mendapatkan suami saya yang dulu kembali." 5 cara inilah yang akan saya sampaikan secara gratis hari ini. Tidak butuh alat mahal atau suplemen impor. Cukup manfaatkan hal-hal sederhana di sekitar Anda. Riset dari universitas terkemuka di Amerika pada tahun 2024 mengguncang dunia medis. Ternyata jalan kaki hanya menyentuh 30% dari potensi fungsi jantung. Bayangkan, kita sudah bersusah payah berjalan, tapi manfaatnya hanya sepertiga. Inilah alasannya mengapa banyak orang yang rajin jalan kaki tetap didiagnosis jantung koroner. Penelitian yang melibatkan 10.000 partisipan berusia di atas 60 tahun selama 5 tahun ini menunjukkan hasil mengejutkan. Kelompok yang menerapkan kombinasi 5 metode ini memiliki risiko serangan jantung 70%, lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan jalan kaki. Pertama, penguatan otot statis dengan menekan benda kecil. Jurus pertama yang sangat mudah, yaitu latihan otot statis. Kenalkan Bapak Agung, 65 tahun, pensiunan teknisi. "Dok, lutut saya sakit untuk berjalan jauh. Bagaimana saya bisa olahraga?" Saya menyarankan dia cukup meremas bola karet atau stres ball 3 kali sehari.
masing-masing selama 2 menit, sambil menonton televisi. Awalnya beliau ragu. Hanya ini dok, tapi ini bukan sekadar meremas biasa. Tekan sekuat mungkin selama 2 menit penuh, istirahat 1 menit, lalu ulangi 3 set. Apa hasilnya? Tekanan darahnya turun 15 digit hanya dalam 6 minggu, tanpa tambahan obat. Bagaimana ini bekerja? Saat Anda meremas kuat-kuat, otot berkontraksi tanpa bergerak atau kontraksi isometrik. Ketika otot berkontraksi, pembuluh darah di sekitarnya tertekan. Begitu Anda rileks, darah mengalir kembali dengan deras. Ini menciptakan efek pompa tambahan bagi kinerja jantung Anda. Penelitian dari Jepang mengonfirmasi bahwa metode ini lebih efektif dari jalan kaki untuk menurunkan tekanan darah. Asosiasi Jantung Amerika bahkan telah menyarankan praktik ini sejak tahun ke-2023. Manfaatnya luar biasa. Efek positifnya bisa bertahan hingga 24 jam setelah sesi latihan. Kedua, peredam stres pernapasan 478. Jurus kedua, ini lebih santai lagi. Teknik pernapasan 478. Bapak Danang, 64 tahun, mantan eksekutif, sering merasakan jantung berdebar kencang tanpa pemicu. Dok, kadang di tengah malam, jantung saya seperti mau melompat keluar. Setelah diperiksa, ternyata ini hanya gangguan irama ringan akibat stres dan saraf yang tegang. Saya mengajarkan teknik relaksasi sederhana, tarik napas 4 detik melalui hidung, tahan 7 detik, buang 8 detik melalui mulut dengan hembusan pelan. Cukup 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. 2 minggu kemudian, beliau berkirim pesan. Ajaib dok, jantung saya kini tenang seperti danau. Tidur juga pulas, tidak pernah terbangun lagi karena debaran. Ketiga, puasa intermittent ringan, 10 jam. Jurus ketiga, agak unik. Puasa intermittent ringan. Bapak Ridwan, 66 tahun, pengusaha kuliner, memiliki kadar kolesterol yang sulit turun. Beliau pemilik restoran khas Indonesia, sehingga godaan makanan berlemak memang besar. Saya meminta beliau membatasi waktu makan dalam jeda 10 jam. Misalnya, sarapan pukul 9, makan terakhir pukul 7 malam. Di luar jam itu, hanya boleh minum air putih, teh tawar, atau kopi tanpa gula. Awalnya terasa lapar, tetapi setelah seminggu tubuhnya beradaptasi, 3 bulan kemudian, penumpukan plak di pembuluh darahnya berkurang 30%. Kolesterolnya anjlok ke 180 tanpa harus menambah obat. Kini, beliau bahkan aktif mempromosikan menu sehat di restorannya. Keempat, stimulasi pembuluh darah dengan air dingin. Jurus keempat, mungkin membuat Anda terkejut. Terapi siraman air dingin sederhana. Bapak Hairul, 63 tahun, pensiunan pelatih, awalnya tidak percaya. Masak menyiram kaki dengan air dingin 30 detik, tiap mandi bisa menyehatkan jantung. Jangan main-main dok, saya jelaskan mekanismenya, mulai dari kaki, siram air dingin selama 30 detik, lalu naik ke betis, dan paha. Setelah 2 bulan rutin, pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Tekanan darahnya, yang semula 150/90, kini stabil di 130/80, tanpa penambahan dosis obat. Kini, beliau malah ketagihan karena merasa jauh lebih segar. Prinsipnya, air dingin menyebabkan pembuluh darah mengerut sejenak, lalu mengembang kembali saat tubuh menghangat. Ini seperti melatih kelenturan pembuluh darah Anda. Pembuluh darah yang lentur tidak mudah kaku. Inilah yang menjelaskan mengapa orang Skandinavia yang gemar berendam es memiliki angka serangan jantung yang sangat rendah. Kita tidak perlu se-ekstrem itu. Cukup siraman air dingin dari keran sudah cukup. Yang penting adalah konsistensi setiap hari. Kelima, meditasi rasa syukur 5 menit. Jurus kelima, paling mudah tapi sering diabaikan. Meditasi syukur 5 menit. Bapak Didi, 68 tahun, pensiunan militer, tertawa saat saya menyarankan ini. Meditasi untuk mantan tentara, saya ini tipe orang yang tidak bisa diam dok, tapi saya tegaskan. Ini bukan meditasi rumit, cukup duduk tenang, pejamkan mata, dan fokus pada 3 hal yang paling Anda syukuri hari ini. Setelah rutin melakukannya setiap pagi dan malam, variabilitas detak jantungnya meningkat 40%. Artinya,
Jantungnya menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Kini pikiran saya tenang. Jantung juga ikut tenang. Tekanan darah tinggi yang sudah bandel 20 tahun akhirnya terkontrol, ungkapnya. Hal yang paling membuat pasien saya terkejut. Kelima metode ini tidak hanya menyehatkan jantung, tetapi juga memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan energi, bahkan memulihkan keharmonisan rumah tangga. Bapak Harjo bersaksi, istri saya Turharan Heren, suami tua ini, tiba-tiba berenergi lagi seperti usia 40-an. Kelima metode ini saling mendukung, menciptakan harmoni kesehatan yang luar biasa. Rencana aksi harian 20 menit. Sekarang, saya berikan jadwal praktisnya. Pagi, setelah bangun, langsung lakukan pernapasan 478, dilanjutkan dengan meditasi syukur 5 menit sambil mengingat hal baik. Siang, sambil istirahat atau nonton TV, tekan bola karet 3 set kali 2 menit. Malam, saat mandi, siram kaki dengan air dingin 30 detik. Lakukan lagi, tekan bola karet sebelum tidur. Untuk makan, ingat, jeda 10 jam Anda. Totalnya hanya butuh 20 menit sehari. Peringatan penting. Mulailah secara bertahap. Pilih satu metode termudah, lakukan konsisten seminggu, baru tambah yang lain. Jika Anda sedang mengonsumsi obat jantung, jangan pernah berhenti tiba-tiba. Diskusikan dulu dengan dokter Anda. Setelah 3 bulan rutin, biasanya dokter akan mengurangi dosis obat Anda. Bapak Didi bahkan sudah bebas total dari obat darah tinggi setelah 6 bulan, tetapi ini harus di bawah pengawasan medis. Saudara-saudara sekalian, usia 60 tahun ke atas bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah periode emas untuk menjalani hidup dengan strategi yang lebih cerdas. Jantung Anda sudah bekerja keras tanpa henti selama puluhan tahun. Sekarang adalah saatnya Anda membalas jasanya dengan 5 cara sederhana ini. Bayangkan, 6 bulan ke depan. Anda bangun tanpa rasa pegal, bermain seharian dengan cucu tanpa kelelahan, berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan dengan pasangan tanpa perlu sering beristirahat. Ini bukan sekadar harapan. Ini adalah masa depan yang bisa Anda raih jika Anda mulai hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Pilih satu metode yang paling mudah. Mulai besok pagi. Saran saya, mulailah dengan pernapasan 4-7-8. Karena efeknya paling cepat terasa. Jangan lupa, subscribe channel Lansia Sehat Bahagia, like video ini, dan bagikan ke grup keluarga Anda. Tulis di kolom komentar, metode mana yang akan Anda coba pertama kali, dan dari kota mana Anda menonton. Saya, Dr. Budi, akan terus mendampingi perjalanan sehat Anda dengan konten-konten bermanfaat lainnya. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik di usia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan terus semangat.